Halo sahabat kolaborasi, saya Budi Ibrahim kembali lagi di program Tahu Klenwe Komeng TV, sajian informasi terunik, menarik dan asyik tentunya. Tahu Klenwe, Kota Medan merupakan kota multikultural dengan keberagaman suku, ras dan agama. Dengan keberagaman tersebut membuat banyak tempat ibadah ikonik yang sangat kental dengan nilai religi dan syarat nilai seni. Penasaran dengan tempat ibadah ikonik di Kota Medan? Ayo tonton terus program Tahu Klenwe edisi 5 tempat ibadah ikonik di Kota Medan. Pertama, Masjid Raya Al-Maslun. Siapa sih yang nggak tahu masjid di Kota Medan yang satu ini? Dibangun sejak tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909 pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam Shah, yaitu Sultan Delhi ke-9. Masjid yang berjarak hanya 200 meter dari Istana Maimun yang merupakan kediaman Sultan Delhi ini juga menjadi simbol kejayaan Kesultanan Delhi pada masa itu loh weh. Dirancang oleh arsitektur Belanda J.A. Tingeman, masjid ini identik dengan desain uniknya mulai dari bentuk bangunan, kubah, menara, pilar utama hingga ornamen-ornamen kaligrafi yang menghiasi tiap sisi bangunannya. Gaya arsitektur Timur Tengah, India dan Spanyol yang dipadu-padankan dengan budaya Melayu menjadikan masjid ini nampak semakin megah dan menawan. Masjid yang berbentuk segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat ini juga memiliki kubah yang didesain ala Mughal dengan mimbar yang memiliki corak khas India. Lantainya terbuat dari marmer Italia dan lampu kristal gantung yang langsung didatangkan dari Prancis loh. Gak heran ya kalau keseluruhan biaya pembangunannya saja sampai menghabiskan dana sebesar 1 juta gulden Belanda. Masjid yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja ini juga sekaligus menjadi simbol penyebaran Islam di Kota Medan loh weh. Di dalamnya juga ada Al-Quran berusia ratusan tahun yang dipajang di pintu masuk jamaah laki-laki. Dan istimewanya masih dapat dibaca dengan jelas. Meski usianya sudah lebih dari 100 tahun, bangunan masjid ini masih kokoh dan tak luntur eksistensi kulturalisme dan estetikanya weh. Wajar saja selain menjadi pusat ibadah kaum muslimin di Kota Medan, Masjid Raya Al-Maslun ini juga menjadi objek wisata yang selalu ramai dikunjungi turis domestik maupun turis mancanegara. Kedua, kuil Hindu Sri Mariaman. Kali ini kita akan membahas kuil Hindu tertua di Kota Medan. Namanya kuil Sri Mariaman yang sudah berdiri sejak tahun 1884. Kuil yang berlokasi di Jalan Tuku Umar, Kecamatan Medan Petisah ini berada di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Madras, yaitu kawasan yang banyak ditempati suku Tamil India. Corak khas Tamil pun terlihat pada bangunan kuil ini yang berwarna-warni. Kuil Sri Mariaman diambil dari nama Dewi Mariaman. Dewi ini banyak dipuja di beberapa wilayah di India Selatan. Menurut kepercayaan Hindu, Dewi Mariaman merupakan dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan hingga berat. Dewi Mariaman juga dipercaya bisa menurunkan hujan ketika mengalami musim kemarau yang tandus. Mulai dari dinding hingga langit-langit kuil ini mengadopsi gaya arsitektur Dravida atau gaya khas kuil India Selatan. Pintu gerbangnya dihiasi sebuah gapura berwarna hijau. Di atas pintu gerbang kuil terdapat gambar 2 malaikat yang membawa kalung bunga berukuran besar. Di atas kuil terdapat sebuah patung gajah yang menjadi lambang hewan suci dalam kepercayaan umat Hindu. Tiang dan lantai dari kuil ini terbuat dari marmer dengan dilapisi karpet hijau, dan di langit-langit kuil tergantung beberapa lampu mewah sebagai hiasan. Kalau berkunjung ke kuil ini ada banyak sekali patung dewa dengan beragam relief-reliefnya. Di kuil ini juga terdapat 3 bilik sebagai tempat pemujaan utama yang terdapat patung Sri Mahavishnu, Siva dan Brahmana. Ruangan kuil ini juga dikelilingi oleh gambar dan patung para dewa seperti Dewa Ganesha, Wisnu, Siwa, Dewi Durga, dan Dewi Aman. Ketiga, Gereja Katolik Anai Velangkani.
Gereja Maria Annai Velangkani terletak di Jalan Sakura Indah, Kecamatan Medan Tuntungan dan sudah ada sejak tahun 2005. Bangunan bergaya India Mughal ini dibuat sebagai persembahan untuk Bunda Maria yang terkenal sebagai Bunda Penyembuh loe. Gereja ini mempunyai menara yang memiliki 7 lantai sebagai lambang tingkatan surga. Daya tariknya terletak pada kubah menaranya yang didesain dengan gaya arsitektur Hindu. Selain itu, gaya arsitektur Indo-Mughal dengan berbagai simbol dan ornamen kepercayaan ini bisa kalian lihat dari desain bangunannya. Gereja ini dibangun atas inisiatif bersama warga Tamil yang ada di Medan bersama Pastor James Barata Putra SJ. Saat itu mereka sangat kesulitan untuk melakukan ibadah bersama. Sehingga setelah mendapat izin dari Keuskupan Agung Medan dan pemerintah setempat, maka mulailah dibangun gereja ini. Dengan mengandalkan dana dari para donatur dan dibangun oleh para amatir, gereja ini pun berdiri kokoh seindah sekarang weh. Di gereja ini selain untuk beribadah umat Katolik juga diperkenankan untuk berziarah. Selain itu, para wisatawan baik umat Katolik maupun bukan juga diperbolehkan untuk datang berkunjung dan menikmati keindahan bangunan gereja yang megah ini. Keempat, Vihara Gunung Timur. Hanya berjarak 500 meter dari Kuil Sri Mariaman, kalian akan menemukan vihara ikonik yang menjadi vihara terbesar di Medan loe, yaitu Vihara Gunung Timur. Vihara ini terletak di Jalan Hang Tuah nomor 16 yang merupakan vihara Buddha tertua di kota Medan. Vihara ini dibangun tahun 1962 secara gotong royong oleh umat Buddha pada masa itu. Fakta menariknya vihara ini awalnya dibangun sangat sederhana dari kayu beratapkan rumbia saja. Namun semenjak banyak donatur, bangunan vihara ini telah direnovasi dan jadilah seperti sekarang, kental nuansa religi dan multikulturalnya. Penamaan Vihara Gunung Timur sendiri merujuk pada salah satu gunung suci di Tiongkok yaitu Taishan atau Gunung Tai. Uniknya, vihara ini menjadi tempat peribadatan 2 ajaran sekaligus yaitu Buddha dan Konghucu. Bangunannya sangat kental dengan arsitektur Tionghoa yang didominasi warna merah menyala berpadu kuning emas. Terdapat banyak patung yang menghiasi bangunan ini seperti di bagian altar dihiasi patung naga, ikan raksasa, lampion, dupa, dan singa yang diukir dari metal besi. Tulisan aksara Tionghoa juga terlihat di setiap altar berisi patung dewa dan dewi dalam keyakinan masyarakat Tionghoa. Atapnya diberi hiasan berupa naga yang memanjang dan deretan pilar penyangga atap vihara juga diukir dengan huruf Cina. Selain itu ada juga beberapa lentera berbentuk bulat yang menghiasi langit-langitnya. Selain untuk tempat beribadah, masyarakat juga bisa menyaksikan perayaan keagamaan pada hari Imlek, Cap Gomeh, dan Festival Cit Gue Pua di vihara ini weh. Kelima, Gereja HKBP Sudirman. Yang terakhir, Gereja HKBP Sudirman. Gereja ini merupakan gereja suku etnis Batak pertama di kota Medan loe. Gereja ini dibangun pada tahun 1954 ini berlokasi di Jalan Haji Misbah nomor 18 Medan Maimun dan merupakan gereja Protestan yang menjadi cikal bakal perkembangan HKBP semasa zaman kolonial Belanda. Meskipun sudah beberapa kali direnovasi, gereja HKBP Sudirman masih menyisakan ornamen-ornamen orisinal di dalam maupun luar ruangannya. Fakta menariknya, sebelum ada gereja ini, jemaat HKBP yang sudah ada sejak tahun 1912 di Medan sempat beberapa kali berpindah tempat untuk melakukan ibadah. Seperti di gedung konsistori gereja Protestan Kerk, Gereformede Kerk, dan Methodist Boys School. Kemudian pada tahun 1952, Jaidin Purba yang saat itu menjabat sebagai wali kota Medan menyediakan pertapakan pembangunan gereja HKBP di Jalan Sudirman. Pembangunan gereja dilakukan di lahan seluas 5.425 meter persegi seharga Rp35.000 pada saat itu. Nah, itulah 5 tempat ibadah ikonik yang ada di kota Medan.
dengan berbagai sejarah dan keunikan yang tersimpan di dalamnya, patut sekali untuk dikunjungi sahabat kolaborasi loh. Sampai jumpa di Tahu Klenwe edisi selanjutnya ya guys. Bye.